Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Tidak ada gunanya menangis. Minuman itu milik Kak Gavin. Aku tak sadar saat Kak Bara meminumnya. Seharusnya aku mencegahnya. Ucap Elis terputus. Ia menggigit bibirnya seraya membuang muka. Ia sangat malu untuk menjelaskan semua itu. Rasanya ia ingin sekali membenamkan tubuhnya ke dalam tanah sekarang juga. Demi mendapatkan perhatian dan belayan suaminya sendiri, ia harus melakukan hal konyol dan memalukan seperti itu. Bara bangkit dan bersandar pada sandaran ranjang, melirik ke arah punggung putih polos Elis, lalu melemparkan pandangannya ke selimut yang ia kenakan untuk menutupi periangnya. Apa kau membutuhkan itu hanya untuk menjerat suamimu sendiri? Aku tak habis pikir sebegitu kesepiannya darimu, ujarnya dengan raut wajah datar. Tolong keluar kamar ini segera, Kak, sebelum semua orang di rumah ini melihat. Anggap saja tak ada yang terjadi di antara kita. Aku cukup tahu diri. Sekarang pergilah. Kau mengusirku? Tanya Bara tak percaya mendengarnya. Saat seorang wanita kehilangan kehormatannya, akan menangis dan meminta tanggung jawab. Wanita yang ada di sampingnya ini justru mengusirnya begitu saja. Aku tak berani, tapi kumohon keluarlah demi kebaikan kita bersama. Kamu tenang saja, aku akan menutup mulutku dengan rapat. Jelas Elis kembali, masih dengan posisi yang sama, memunggungi Bara. Mata wanita itu kian berkabut. Ia tahu ini pasti merupakan aib yang paling memalukan bagi pria itu. Semua yang terjadi pada mereka hanya semata karena ketidaksengajaan. Mana ada lelaki yang mau menyentuh wanita sepertinya dengan sukarela. Tidak ada satu bagian pun di tubuhnya yang dapat menggoda pria tampan itu. Bara yang bingung harus mengatakan apa lebih memilih untuk diam. Ia beranjak dari ranjang, mengumpulkan pakaiannya dan mengenakannya dengan cepat lalu pergi. Pria itu sempat menoleh sejenak pada Elis, tapi wanita itu tetap mengalihkan pandangan dan tak ingin melihatnya. Setelah kepergian Bara dari kamarnya, Elis segera beranjak dari ranjang. Dengan tertatih menahan perih, ia mengunci pintu kamarnya dengan rapat dan beralih masuk ke dalam kamar mandi. Ia tak ingin ada orang yang masuk ke dalam kamarnya sebelum semua bekas mereka semalam ia bersihkan. Di bawah pancuran air yang dingin, Elis menangis. Air matanya berlomba-lomba turun dan bercampur jadi satu dengan tetesan air yang jatuh dari shower. Ia tahu menangis tak ada gunanya bagi dirinya saat ini. Air matanya tak mampu mengubah keadaan yang begitu rumit. Tapi hatinya yang begitu sakit membutuhkan pelampiasan agar rasa sesaknya sedikit berkurang. Tak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Malam ini semuanya berkumpul di meja makan, kecuali Gavin. Janita dan Immanuel tampak bahagia, sehabis berkunjung ke rumah sanak saudaranya yang ada di luar kota. Mereka baru tiba siang tadi. Gavin di mana sayang? Kenapa dia tidak gabung bersama kita di meja makan ini? Tanya wanita tua yang tetap fashionable, walau sudah tak lagi muda. Baju serta potongan rambutnya membuat ia tampak lebih muda dari umurnya. Mungkin masih ada kerjaan yang harus dikerjakan, Mah. Jawab Elis berbohong, bahkan ia sendiri tak tahu. Suaminya akan pulang ke rumah malam ini atau tidak, seperti biasanya. Ujung mata Elis menangkap wajah Bara yang duduk jarak 2 kursi kosong di sebelahnya. Pria itu tampak santai menikmati makanannya. Tak ada canggung dan tak ada rasa bersalah. Elis sedikit kecewa, walau ia sendiri tak tahu apa yang ia harapkan dari pria tersebut.
Setelah apa yang terjadi di antara kami, dia tetap santai, seakan tak ada masalah apa-apa. Kenapa aku bisa terjebak dengan dua kakak adik yang mengacaukan hidupku? Rutuk Alice di dalam hati. Raut wajahnya berubah sedih. Ia menundukkan kepala, menjatuhkan pandangan pada makanan yang ia aduk tak berselera. Bara menatap Alice saat wanita itu tak lagi menatapnya. Pria itu menangkap binar kesedihan di wajah manis itu. Entah apa yang bergelayut di dalam pikirannya saat ini. Bahkan Bara pun bingung harus memulai obrolan dari mana. Selamat malam semuanya, seru Gavin dengan ceria. Semua mata menoleh padanya, yang baru saja datang. Langkah kaki pria itu begitu santai. Ia memakai kemeja berwarna biru. Kemeja berbeda yang ia kenakan kemarin. Gavin mencium sang mama dan memilih duduk di sebelah Jelita dan berhadapan dengan Bara. Hati Alice tercubit sakit. Ia begitu yakin suaminya enggan untuk duduk di dekatnya. Kenapa baru pulang, Nak? Kami menunggumu untuk makan bersama sedari tadi. Aku sudah kenyang, Mah. Tadi makan sama teman dulu di luar, balasnya. Alice mengumpat di dalam hati. Teman yang disebut lelaki itu pasti selingkuhannya yang gatal. Makanan yang ada di mulut Alice terasa susah untuk lolos dalam tenggorokannya. Wanita itu makan dengan begitu lambat. Mah, Pah, aku mau ngomong serius malam ini, ucap Gavin ragu-ragu. Bara memicingkan matanya, memperhatikan gelagat aneh adiknya itu. Alice mencoba untuk tenang walau tangannya sudah mencengkram sendok makannya dengan erat. Katakanlah, kamu mau ngomong apa? Tanya Jelita antusias dan melirik ke arah Alice dengan senyum cerah. Entah kabar apa yang diharapkan wanita parubaya itu. Aku ingin menikah lagi, menikahi kekasihku. Ujar Gavin mantap. Alice tersentak kaget, begitupun Jelita. Dentingan sendok yang jatuh menghantam piring terdengar dari arah Alice. Ucapan pria itu bagai petir yang menyambar hatinya. Wajahnya seketika berubah merah karena menahan amarah dengan hati yang merenggas. Apa kamu masih waras, Gavin? Kamu mengucapkan ingin menikah lagi pada kami dengan entengnya dan tanpa beban. Apa kamu sadar wanita yang ada di hadapanmu itu adalah istrimu? Marah Immanuel pada putranya. Tentu ia tak suka mendengarnya. Aku waras, Pak, bahkan sangat-sangat waras. Jika kamu waras dan sadar, kamu seharusnya tidak mengatakan hal sembarangan seperti itu. Apa kamu tak memikirkan perasaan istrimu? Tegur lelaki berdarah Eropa tersebut. Aku tak mencintai Alice. Papa dan Mama sejak awal sudah tahu itu. Ini semua karena permintaan konyol almarhum kakek. Kenapa harus aku yang menikahi wanita gemuk dan jelek ini? Kenapa bukan orang lain? Cukup, Gavin. Jaga ucapanmu. Wanita yang kamu hina ini adalah istrimu. Balas pria paruh baya itu cepat dan geram. Jelita memandang iba pada menantunya, menatap binar mata yang mendung itu. Sebagai seorang wanita, ia juga tak tahan mendengar perdebatan antara suami dan anaknya. Ucapan Gavin yang terus mengungkit tentang perjodohan serta fisik Alice yang tak sesuai dengan kriteria wanita idamannya. Sudah Gavin, jangan lanjutkan lagi pertengkaran ini. Pokoknya, Mama dan Papa tidak merestui kamu untuk menikah lagi dengan wanita manapun. Alice pun juga pasti sama pendapatnya dengan kami. Aku tidak peduli Mama dan Papa setuju atau tidak, apalagi persetujuan wanita gemuk ini. Aku tak membutuhkannya. Aku akan tetap menikahi Gisela, dan keputusanku sudah bulat. Tekad Gavin sudah bulat. Alice menghela nafas berat. Hal ini sudah ia prediksi sebelumnya. Berulang kali ia memikirkan jawaban jika seandainya hari ini akan tiba. Aku tak mau dimadu. Jika kamu mau menikah lagi, silahkan. Tapi tolong ceraikan aku terlebih dahulu.
Talak aku sekarang dan kamu akan bebas menikah dengan siapapun yang kamu inginkan. Ujar Alice tegas. Jelita dan semua yang berada di meja makan itu terkejut. Berbeda dengan Gavin yang tersenyum senang. Ia tidak menyangka semuanya terasa begitu mudah. Bahkan ucapan yang keluar dari mulut Alice sebagai hadiah besar yang membuat pria itu ingin loncat kegirangan. Sudut bibir Alice berkedut melihat senyum yang terukir di bibir pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya itu. Tidak ada gunanya mempertahankan hubungan tanpa cinta. Mengikat lelaki yang sama sekali tidak memberi kesempatan untuknya masuk ke dalam hati. Urusan hati adalah sesuatu yang rumit dan tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Lalu, untuk apa ia harus bertahan? Perkataan itu terus muncul di kepalanya, hingga ia pun mantap mengakhiri hubungan mereka, yang telah terjalin selama 2 tahun. 2 tahun yang ia sia-siakan untuk mengejar bayangannya sendiri. Tidak ada yang ia dapat selain rasa capek dan sakit hati. Apa yang kamu katakan, Alice? Bagaimana mungkin kamu meminta Gavin menceraikanmu? Itu tidak boleh. Mah, jangan ikut campur dengan rumah tangga mereka. Itu keputusan Alice. Kita hargai saja. Setelah Bara, lelaki yang sedari tadi hanya duduk diam, kini mulai angkat bicara, memotong ucapan Jelita. Mama tahu ini rumah tangga mereka Bara. Tapi sebagai orang tua, Mama hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Masalah apapun itu seharusnya dibicarakan baik-baik, bukan main cerai seperti ini. Justru ini yang terbaik untuk kami, Mah. Rumah tangga ini memang sudah tak dapat dipertahankan lagi. Aku tidak mencintai Alice. 2 tahun kami mencoba. Tapi hasilnya tetap sama. Aku ingin hidup bersama dengan wanita yang aku cintai. Debat Gavin, ia tak mau mundur. Apapun yang terjadi, ia ingin lepas dari ikatan yang mengikat dirinya dan Alice. Gavin menginginkan istri yang dapat ia pamerkan kecantikannya. Istri yang bisa memanjakan matanya dengan kemalakan tubuhnya yang indah. Sedangkan Alice, sejak kecil hingga sekarang, wanita yang tidak lagi gadis itu tak pernah bisa bertubuh ramping. Alice sudah berusaha untuk mengurangi makanannya agar ia bisa ramping seperti wanita lain. Akan tetapi apapun yang ia makan, walaupun cuma dikit, tetap membuat berat tubuhnya bertambah. Tidak ada yang bisa wanita itu lakukan. Bahkan ia pernah masuk rumah sakit hanya karena memaksakan diri untuk diet. Siapa wanita yang ingin kamu nikahi itu? Sampai-sampai kamu tega ingin meninggalkan istrimu sendiri. Tanya Immanuel mulai naik pitam. Walaupun ia berdarah luar, yang mana kehidupan mereka lebih demokratis dan tak mengekang, namun tetap saja ia tak membenarkan apa yang dilakukan putranya ini. Gisela, ucap Jelita dan Immanuel serempak. Jelita memegang dadanya yang langsung terasa sesak. Benar, Gisela. Jawabnya singkat. Jelita bangkit dari duduknya, melemparkan tatapan di kedua bola mata putra bungsunya. Ia tahu betul siapa wanita yang disebutkan putranya itu. Di mata Jelita, wanita bernama Gisela tidak lebih dari wanita murahan, yang dengan mudah menjajakan tubuhnya hanya demi sebuah status dan kedudukan. Tidak, Mama tidak setuju kamu bersama wanita itu. Wanita itu hanya akan menjadi petaka di hidupmu. Mama tidak setuju. Aku sudah dewasa dan tahu mana yang baik untuk hidupku. Alice hanya diam mendengarkan perdebatan antara ibu dan anak tersebut. Lidahnya sudah keluh. Ia sudah tak sanggup mengeluarkan satu patah kata pun. Ia larut dalam rasa sakitnya sendiri. Gavin berdiri dari duduknya. Ia tidak peduli dengan protes yang diajukan Jelita. Ia hanya ingin hidup dengan wanita yang ia inginkan. Gavin tidak ingin mengulur waktu. Semakin cepat ia berpisah, itu justru semakin baik. Aku talak kamu,
Diona Elisiona, mulai hari ini kau bukan istriku lagi. Teriak Gavin lantang, cukup membuat semua yang ada dalam ruangan makanan itu terkejut untuk kedua kalinya. Talak yang keluar dari mulut Gavin membuat tubuh Alice melemas, seakan nyawanya dicabut secara paksa dari raga, menghancurkan kembali kepingan hatinya yang tersisa, hingga hancur lebur tidak berbentuk lagi. Tubuh Alice menegang di tempat. Ia menunduk dengan kedua tangan yang terkepal erat, dan tubuh yang bergetar menahan amarah yang siap meledak. Air mata yang bermuara di pelupuk mata tak dapat ia bendung lagi, jatuh tanpa mampu ia cegah, membasahi rok yang ia kenakan. Perceraian ini mungkin yang terbaik setelah menghabiskan waktu untuk berpikir keras, hingga ia nekat mabuk dan berakhir pada kehilangannya mahkota yang berharga. Alice merasa bagai daun kering yang gugur dan terinjak di tanah, tidak berharga dan tidak berguna. Pengkhianatan adalah kejahatan tertinggi yang dilakukan oleh manusia, bisa membunuh seorang tanpa harus mengucurkan darah dan meninggalkan bekas luka. Sedangkan cinta adalah nyawa, ia bisa membuat orang mati hidup kembali, namun juga bisa membuat orang hidup seperti mati. Kamu benar-benar kelewat batas, Gavin. Cukup mah, aku sudah melakukan apa yang mama papa inginkan. Amanah almarhum kakek juga sudah aku tuntaskan. Sekarang, biarkan aku mencari kebahagiaanku. Begitupun dengan Alice, silahkan dia mencari lelaki yang bisa mencintainya. Yang pasti bukan aku, ujar Gavin. Lelaki itu melemparkan tatapan merendahkan, tepat saat Alice meregangkan kepalanya. Tatapan mata mereka beradu untuk beberapa saat. Hingga Gavin mengalihkan pandangan matanya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia tak nyaman menatap binar mata berkabut milik Alice. No, Alice, berhentilah menangis. Air mata ini tidak akan mengubah apapun, hanya membuat hatimu bertambah sesak. Kau berharga hanya saat berada di tangan orang yang mengetahui kualitas dirimu. Berhentilah menangis, batin Alice. Ia mengusap air matanya dengan kasar. Semakin ia hapus air mata, itu pun semakin jatuh. Cengengkah ia? Tidak, ia tidak cengeng. Tetapi luka yang diberikan lelaki itu terlalu dalam. Sekuat apapun manusia, pasti akan menjerit saat merasakan sakit. Yang teramat sangat, begitupun dirinya. Jelita beranjak dari duduknya. Ia mendekati menantunya dan menekap tubuh wanita berisi itu dengan penuh kasih sayang. Ia pun ikut menitikkan air mata, merasakan rasa sakit yang diderita menantunya ini. Rasa sayang Jelita pada Alice tak berbeda dibandingkan dengan kedua putranya. Maafkan putraku, Alice. Maaf karena telah menghancurkan hatimu. Kau tetap menantuku sampai kapanpun, ujar Jelita yang membuat air mata Alice jatuh kembali. Immanuel dan Bara diam, memperhatikan kedua wanita yang sedang berpelukan sedih itu. Mereka berdua bingung harus berbuat apa untuk menghapus air mata itu. Bara menatap Alice lekat-lekat. Ia sudah mengambil keputusan, menentukan apa yang akan ia lakukan selanjutnya terhadap wanita itu. Jika seseorang telah membuang permatanya begitu saja, tak ada salahnya jika orang lain memungutnya. Orang itu tidak akan dituduh sebagai pencuri, kan? Bersambung.